Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa di dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ini, mungkin kita sering sekali ya mendengar ayat ini, membacanya, merenungkan, mendengar khotbahnya juga. Ya, bicara tentang Natal, ya tidak lepas dari peristiwa ini. Bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang Efrata. Ketika itu mereka ketakutan, ya para gembala itu. Lalu malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kadang kita berpikir, kenapa ya kepada gembala-gembala? Kesukaan besar untuk semua bangsa loh, untuk seluruh bangsa. Tapi diberitakannya kepada gembala-gembala. Kenapa nggak diberitakan di istana? Kenapa nggak diberitakan kepada orang-orang yang katakanlah dia orang terpelajar, orang pintar, orang hebat? Kenapa kepada gembala-gembala yang mungkin secara pendidikan tidak terlalu tinggi, secara perekonomian bukan orang yang terlalu berlimpah, mungkin orang-orang biasa. Lalu bisa katakan ya rakyat biasa. Kenapa? Ya, Tuhan ingin supaya kita tidak terpaku kepada segala sesuatu penilaian itu menurut dunia. Lalu dunia akan memakai logikanya, ya masuk akalnya, berita itu disampaikan kepada imam-imam, kepada mungkin orang-orang istana, para bangsawan, kan gitu. Ya, supaya berita untuk segala bangsa, untuk semua bangsa ini bisa cepat disebarkan. Kan pesannya sesungguhnya kesukaan untuk semua bangsa. Yang artinya bukan hanya untuk satu bangsa saja. Tapi gembala yang dipilih, cuma dikasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita, ya mungkin kita nggak nganggap gitu loh. Lah, gembala-gembala siapa mereka? Tetapi Tuhan bisa pakai. Apa yang tidak kita perhitungkan bisa dipakai Tuhan loh. Apa yang manusia tidak pernah perhitungkan, Tuhan bisa memakainya untuk perkara-perkara yang besar. Termasuk kabar baik itu. Ya, selain Yusuf dan Maria yang mendengar langsung ya pesan itu,
ada gembala-gembala yang mendapatkan berita kesukaan besar itu. Jemaat dikasih Tuhan, mungkin kita merasa aku bukanlah orang yang hebat, aku orang biasa, aku gak pinter ini itu, aku bukan orang berpengaruh, aku bukan orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Tetapi kalau Tuhan mau, siapapun kita, Tuhan bisa memakai hidup kita. Ya, kalau kita perhatikan bacaan selanjutnya itu nanti kita akan dapati gembala-gembala itu tidak menunda-nunda sampai besok. Ya, malam itu juga mereka langsung bergegas. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi ketika kita mendapatkan satu mandat, mendapatkan satu pesan dari Tuhan, mulailah segera merespon, jangan menunda-nunda. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan yang tidak diperhitungkan orang, bisa dipakai Tuhan untuk perkara-perkara besar, seperti juga yang terjadi pada gembala-gembala ini. Dan betul, hari itu, hari di mana kabar baik diberitakan, hari di mana Mesias, juru selamat itu telah lahir, dan kabar itu diberitakan oleh malaikat loh. Ya, jadi malaikat sendiri yang akhirnya menyampaikan pesan itu kepada gembala-gembala. Dan kita mendapati di sini sungguh gembala-gembala itu meresponinya dengan cepat. Cuma dikasih Tuhan, berita yang sangat-sangat penting. Berita yang sangat-sangat luar biasa ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini diberitakan kepada gembala-gembala. Jadi Tuhan bisa memakai gembala-gembala ini untuk mewartakan kabar kesukaan itu. Artinya Tuhan juga bisa pakai hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara semua. Yang mungkin kau merasa aku gak bisa, aku gak pinter, aku gak ngerti. Ya, tetapi Tuhan bisa pakai saudara. Tetapi jangan lupa, miliki respon hati yang benar. Yang cepat seperti gembala-gembala ini. Ini yang Tuhan mau. Dan gembala-gembala itu bergegas malam itu juga. Jemaat dikasih Tuhan, satu hal yang pasti bahwa Tuhan bisa pakai hidup kita dengan segala keterbatasan kita. Nah, karena itu jangan rendah diri, jangan membatasi diri. Kalau Tuhan mau pakai, ayo meresponnya dengan benar. Perkara besar bisa Tuhan percayakan kepada kita semua untuk kita melakukannya. Hari ini bagian kita sekarang, beritakan kesukaan besar. Kabar baik, Injil keselamatan itu kepada segala bangsa. Seperti dulu kepada gembala-gembala, sekarang berita yang sama kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami diingatkan Tuhan melalui peristiwa Natal, melalui peristiwa malaikat Gabriel menampakkan diri kepada gembala-gembala, orang-orang sederhana, tetapi Engkau pakai mereka untuk menerima satu pesan, kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan kami mau Tuhan hari ini pun untuk kami melanjutkan kabar kesukaan ini, untuk kami beritakan kabar baik ini, kami beritakan kepada orang lain sehingga mereka juga boleh mengenal akan Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa, menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat mempersiapkan Natal dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.